Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi sekarang rawatannya udah 1 bulan teman-teman. Kondisi burungnya seperti ini. Jadi waktu itu pertama kali saya ngikat, dia masih gerabakan banget ya teman-teman, kayak jet tempur. Bahkan untuk nangkring aja dia nggak bisa. Kenapa? Karena masih adaptasi sama sangkar layangnya teman-teman. Tapi kondisinya sekarang di saat lagi perawatan 1 bulan, alhamdulillah dia udah mulai anteng, walaupun memang masih rada giras. Kenapa? Karena ini memang mudah hutan ya teman-teman, jadi bukan dari lolohan. Jadi wajar kalau misalnya giras-giras sedikit, nggak apa-apa. Yang penting udah mau anteng, bulunya udah mulus, ekornya juga udah panjang, dan luka yang di atas paruhnya itu udah sembuh teman-teman, udah numbuh bulu lagi. Tapi kemungkinan kalau misalnya menggunakan kandang kotak atau kandang biasa ya teman-teman, jadi kemungkinan kalau untuk masalah lukanya itu pasti tetap luka lagi dan luka lagi. Kenapa? Karena dari girasnya burung ini itu pasti nabrak ruji sangkar terus teman-teman. Nah makanya saya siasatin menggunakan kandang layang seperti ini, diikat menggunakan tali angklet. Nah alhasil burungnya mulus teman-teman, jadi nggak ada bekas luka lagi dan ekornya pun rapi teman-teman. Nah untuk rawatan hariannya yang saya terapkan untuk burung terujukan ini seperti biasa teman-teman, ada fur, ada air minum, dan jangan lupa juga untuk pisangnya ya teman-teman. Pisangnya setiap hari atau setiap habis harus diganti teman-teman. Nah ini pisangnya nih, kita ganti dulu ya. Jadi pisangnya seperti ini, ada di bagian sini teman-teman pisangnya. Nah kita langsung tempelin di sini. Nah seperti itu ya. Ini kandang layang yang waktu itu bekas kutilang yang nggak dipakai, yang kita buat menggunakan bahan peralon. Jadi di pinggirnya bahan peralon itu yang putih digepengin teman-teman atau dipipihin. Oke. Nah dalam perawatan burung terujukan di kandang layang, jangan lupa kalian juga harus rajin-rajin mandiin ya teman-teman. Kenapa? Karena cepuknya itu kecil, jadi dia untuk mandi sendiri itu nggak tuntas. Nah untuk membuat dia nyaman, nangkring, atau lebih cepat jinak, kalian setiap harinya jangan lupa selalu rajin memandikan burung ini. Nah untuk extra foodingnya yang saya pakai untuk burung ini teman-teman, jadi dia sepertinya kalau untuk ulat Hongkong nggak terlalu doyan ya teman-teman. Dia doyannya menggunakan jangkrik untuk extra fooding hariannya. Jadi kita coba pakai jangkrik di sini. Untuk burungnya masih giras, jadi belum benar-benar anteng karena masih rawatan pas 1 bulan teman-teman. Nah, kita jangkrik setiap harinya bisa 2 atau 3 ekor. Dia sangat doyan teman-teman kalau jangkrik. Oke, untuk setiap harinya kita menggunakan semprotan seperti ini untuk mandiin dia teman-teman, agar dia bulunya tuh rapi, mulus, terus tingkat kegirasannya berkurang. Karena terucuk termasuk kategori doyan mandi juga nih teman-teman. Nah, kalau kita mandiin dia anteng teman-teman. Waktu itu juga ada yang nanyain, Bang, tutorial membuat talinya. Nah talinya saya ini beli jadi teman-teman. Ada sih banyak dijual di media online ya teman-teman, di toko-toko online. Jadi kalian tinggal cari tali angklet buat burung kutilang atau burung terucuk gitu. Kalau untuk kutilang sama terucuk itu sama kakinya, jadi sama-sama bisa buat kutilang atau bisa buat terucuk. Yang nanyain juga, Bang, tutorial cara penjinakannya gitu. Kalau penjinakannya kita ngikutin alurnya aja teman-teman, ngikutin maunya dia. Setiap harinya digantung jangan terlalu tinggi, terus rajin jemur dan mandi seperti itu. Jadi nggak ada pemaksaan untuk
jinak secara instan. Jadi nanti dengan sendirinya dia bakal jinak dengan seringnya berinteraksi dengan kita, dengan majikannya, seperti itu. Oke, terus jangan lupa tipsnya ya teman-teman. Untuk hariannya bisa kalian kalau cuma memelihara satu burung terucukan, kalian harus sering-sering memancingnya menggunakan MP3 atau ya pancingan-pancingan burung terucuk lah, agar lebih terangsang untuk mau bunyi. Dan kalau bisa kalian memeliharanya 2 ekor terucuk. Jadi 2 ekor kalian memeliharanya, dibuat gantung terpisah agar bisa saut-sautan teman-teman. Jadi kalau udah ada 2 ekor burung terucukan itu pasti terpancing mau bunyi. Nah, yang satu nada callnya manggil, yang satu nyautin, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada 2 ekor, kalian harus rajin-rajin memancingnya menggunakan MP3 atau suara-suara terapi burung terucukan. Itu bakal terus memicu untuk dia bunyi, bahkan ke tahap ngeropel teman-teman. Ini udah belajar ngeropel, kalau subuh-subuh masih putus-putus, tapi saya seneng karakternya, semi giras, terus ngecuknya kenceng, volumenya itu pulen teman-teman, ngebas. Oke. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini.